Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, mahasiswaku semua. Kembali kita berjumpa dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penelitian ilmiah ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam berbagai macam bagaimana itu metode penelitian, kemudian bagaimana kita melakukan suatu penelitian ilmiah dan seterusnya, kita mungkin perlu pengantar dulu ya teman-teman, bagaimana caranya untuk bisa melakukan penelitian ilmiah. Baik, ini saya akan share PowerPoint, yaitu proses penelitian. Sebenarnya apa sih yang kita teliti teman-teman? Ada yang tahu? Dalam metode penelitian ilmiah ya, yang kita teliti pada umumnya adalah kita meneliti tentang perilaku sosial gitu. Karena ilmu kita ada ilmu sosial ya, ilmu komunikasi, ilmu psikologi, dan yang cabang-cabang ilmu sosial yang lain, maka tahapan objek penelitian kita adalah perilaku sosial. Apa yang dimaksud dengan perilaku sosial ya? Yaitu perilaku manusia. Ada banyak sekali aspek yang bisa dipelajari dari perilaku sosial ya, seperti perkembangan psikologis, kemudian bagaimana manusia berpikir, mengorganisasikan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup, menyelesaikan pertentangan atau konflik. Misalnya terkait dengan perkembangan psikologis, kita misalnya ada kakak tingkat kalian yang sedang meneliti tentang perilaku bullying pada remaja. Kakak tingkat kalian ini sedang meneliti kenapa sih seorang remaja itu bisa melakukan bully, gitu ya. Kemudian ditanyalah ya para pelaku bully ini di lembaga rehabilitasi sosial, kemudian diinterview kenapa dia melakukan itu dan bagaimana kondisi di rumah dan seterusnya. Nah itu dikaitkan dengan perkembangan psikologisnya sebagai remaja, gitu ya. Kemudian bagaimana manusia berpikir. Misalnya ada penelitian tentang dampak pandemi, misalnya ya, pengetahuan masyarakat tentang pandemi. Sampai saat ini ya, pandemi COVID-19 ini banyak mengatakan itu hanya hoax gitu ya, itu ada konspirasi. Tapi ada juga yang berpikir bahwa ini benar-benar terjadi, ada satu wabah yang sangat memprihatinkan dan seterusnya. Nah, ini kita mencoba melihat bagaimana manusia itu berpikir. Kemudian mengorganisasikan masyarakat. Artinya perilaku-perilaku yang ada di tengah masyarakat itu coba kita amati. Misalnya perilaku masyarakat suku dalam, misalnya gitu ya, suku anak dalam dalam membesarkan anaknya, misalnya dan mendidik anaknya, misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan hidup. Jadi teman-teman, dalam pandemi ini misalnya kita melihat banyak sekali kreativitas UMKM gitu ya, misalnya melakukan berbagai usaha untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya nggak ada sekarang jadi ada gitu ya, atau ada yang bikin masakan, bikin frozen food yang dijual dan seterusnya. Dan bisa juga menyelesaikan pertentangan atau konflik. Nah, di sini yang kita teliti adalah proses kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Jadi dalam banyak aspek. Baik, nah apa yang kita pelajari dari perilaku ya? Kalau menurut Durkheim, perilaku itu disebabkan oleh dua hal. Maaf. Pertama adalah karena adanya paksaan kekuatan dari luar diri seseorang. Nah, ini masuk dalam kajian sosiologi. Misalnya ada seorang ayah ya, yang dia sebenarnya yang ayah itu di tengah masyarakat tanggung jawabnya adalah sebagai kepala keluarga yang dia harus menafkahi keluarga. Tapi ternyata ada seorang ayah yang malas, nggak mau. Nah, tentu saja dia akan mendapatkan tekanan atau sanksi sosial seperti itu.
Kemudian dorongan dari diri sendiri. Ya, ini bisa masuk dalam kajian psikologi, motivasi, misalnya gitu ya. Bagaimana dorongan seorang mahasiswa untuk bisa belajar online karena untuk memenuhi kebutuhannya. Ada juga cabang antropologi, ya. Ini adalah mempelajari manusia dan kebudayaannya. Misalnya untuk menjelaskan tradisi dalam suatu etnis, ya, struktur bahasa, bagaimana sejarahnya dan seterusnya. Nah, demikian juga untuk pendekatan dari ilmu politik, ya, ada aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kekuasaan, misalnya ya, kekuatan, wibawa, ada wewenang atau power, ya, dominasi dan penaklukan atau subordinasi yang muncul di tengah masyarakat. Nah, perilaku-perilaku seperti ini masuk dalam kajian-kajian ilmu politik. Nah, bagaimana dengan komunikasi? Komunikasi banyak sekali, teman-teman, ya. Misalnya di sini saya ambil contoh proses interaksi antara komunikator dan komunikan. Nah, komunikatornya bisa siapa saja, ya, bisa tokoh masyarakat misalnya, bisa remaja, bisa ibu-ibu dan seterusnya, ya. Atau perilaku penggunaan media. Siapa penggunanya? Bisa anak-anak misalnya, ya, dan ada efek media dan seterusnya. Jadi sangat luas yang bisa kita lakukan, ya, untuk mempelajari perilaku sosial. Nah, sekarang kita lihat pendekatan dalam penelitian ilmiah, ya. Pendekatan ini disebut dengan paradigma gitu. Kalau dalam definisinya Bailey, paradigma adalah jendela mental atau mental window seseorang untuk melihat dunia. Jadi paradigma ini memang cara pandang seseorang gitu, ya, untuk melihat dunianya. Ada 4 komponen yang membentuk paradigma, teman-teman. Yang pertama adalah suatu penelitian dalam suatu bidang kajian dapat berperan menjadi contoh dalam bidang tersebut. Jadi ada penelitian, kajian-kajian dalam paradigma tertentu yang kemudian dia bisa menjadi acuan, seperti itu. Kemudian citra dari tentang bidang kajian. Jadi untuk bidang kajian misalnya komunikasi, itu ada penelitian-penelitian komunikasi yang sudah cukup banyak dirujuk orang. Nah, penelitian tersebut kemudian bisa dijadikan contoh, kemudian dia bisa menjadikan benchmarking gitu, ya, untuk penelitian tersebut. Kemudian ada teorinya dan ada metode dan alat penelitiannya. Nah, ini misalnya, ya, ada topik penelitian tentang dampak COVID pada masyarakat. Nah, karena dampak COVID kan luas sekali, ya, untuk teman-teman yang dengan menggunakan paradigma ekonomi kerakyatan misalnya, ini sama-sama ekonominya, tapi paradigmanya berbeda, ya, coba diperhatikan. Yang punya pendekatan paradigma ekonomi kerakyatan, ya, itu akan melihat dampak COVID dari efek di masyarakat miskin, ya, misalnya berkurangnya pekerja harian seperti itu, atau di sektor-sektor informal banyak berkurang. Nah, sedangkan buat orang-orang yang mendalami ekonomi makro, ya, atau ekonomi yang secara luas gitu, ya, akan melihat dampak COVID pada masyarakat ini adalah munculnya resesi, ya, karena pertumbuhan ekonomi minus pada 6 bulan terakhir. Efeknya apa kalau ada resesi? Tentu saja nanti harga nilai rupiah jatuh, misalnya seperti itu, ya, ekspor dan impor jadi terhambat dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh, ya, bagaimana satu topik bila didekati dengan paradigma, ya, atau didekati dengan cara pandang yang berbeda, tentu saja akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula. Nah, sekarang tahapan penelitian. Teman-teman, bagaimana sih tahap penelitian itu? Ya, tahap penelitian itu diawali dengan perumusan masalah. Harus ada masalahnya. Masalahnya apa sih gitu, ya? Misalnya tadi ada dampak COVID, ya. Dampak COVID itu apa ya gitu. Misalnya sekarang kalian bisa melihat, oh ternyata sekarang penularan makin banyak, kasus-kasus positif tidak berkurang tapi makin banyak, seperti itu. Jadi sebenarnya masalahnya di mana gitu kan? Harusnya karena sudah PSBB, kampanye pakai masker dan seterusnya sudah dilakukan, harusnya berkurang. Tapi ternyata kasus meningkat. Nah, dari situ adanya gap itu kemudian muncullah rumusan masalah. Nah, setelah rumusan masalah muncul, kemudian dibuatlah desain penelitiannya. Ya, desain penelitian ini nanti ke belakang kita akan banyak bicara. Misalnya penelitian ini akan dilakukan, ya, dengan cara apa, metodenya, pendekatannya seperti apa gitu, ya, pakai
pakai kuantitatifkah, metode kuantitatifkah, atau kualitatifkah, misalnya seperti itu. Nah, setelah melakukan menyusun desain penelitian, kemudian dilakukan penentuan sampel. Siapa yang akan menjadi subjek dari penelitian ini? Jadi nanti kalau kalian mau nyebar kuesioner, ke siapa yang mau kamu sebar? Misalnya kamu mau lihat dampak COVID pada remaja, pada pelajar yang belajar online misalnya seperti itu. Berarti sampelnya adalah para pelajar. Nah, pelajar ini kan harus ditentukan ya. Pelajar SD kah, SMP kah, SMA kah, misalnya seperti itu. Yang tentu saja mungkin nanti dampaknya akan berbeda-beda. Tergantung tadi desain penelitiannya yang seperti apa. Setelah sampel ditentukan, kemudian menyusun teknik pengumpulan data. Ya, datanya gimana caranya? Tadi bisa lewat kuesioner, disebar kuesioner, atau di interview ya dengan diwawancara. Setelah itu pengumpulan data. Data yang sudah dilakukan kemudian dikumpulkan dan begitu setelah itu data direncanakan untuk dianalisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Kalau datanya dari kuesioner yang disebar, tentu saja datanya itu kan nanti kayak ngisi ABC setuju sama tidak setuju misalnya seperti itu ya. Nah, itu kalian sudah harus ada rencana bagaimana cara menganalisisnya. Kalau seperti itu pakai statistik SPSS ya, nanti akan bisa ditentukan mau menggunakan rumus yang seperti apa. Nah, setelah itu penyederhanaan dan tabulasi data, ini disebut nanti juga, jadi dari data yang dikumpulkan dari kuesioner itu, kemudian dibuat lebih sederhana lagi. Nah, sederhananya itu tadi terkait dengan penyusunan desain ini tadi. Ya, setelah itu ada analisis data, penulisan laporan, dan kembali lagi ke depan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini tahap penelitian itu muter seperti itu ya, adalah bentuknya circle. Artinya teman-teman, makanya kenapa dalam satu penelitian kalian nanti diminta untuk membuat tinjauan pustaka terlebih dahulu. Kalian harus mendapatkan data-data apakah sebelumnya ada penelitian yang sudah dilakukan atau belum, yang serupa ya, kalau sudah ada harus Anda sebutkan. Karena apa? Karena ini untuk jangan-jangan yang mau kamu teliti itu sudah ada yang meneliti gitu ya. Nah, nih desain penelitian ya, apa saja isinya? Pertama adalah permasalahan penelitian yang jelas dan terinci. Jadi permasalahan ini harus fokus gitu ya. Jangan apakah penyebab dampak bagaimana dampak COVID pada masyarakat. Nah, kalau kita bicara dampak COVID kan luas banget. Mau dampak yang kayak apa? Dampak ekonomi kah, dampak kesejahteraan di keluarga kah, misalnya ya, keharmonisan rumah tangga kah, stres kah, dan seterusnya. Banyak sekali dampaknya, makanya harus jelas dan rinci. Yang kedua adalah pembahasan teori ya. Di dalam satu desain penelitian itu jelas harus ada teori-teori yang digunakan ya. Konsep yang ada di dalam judul itu minimal adalah teorinya yang kemudian nanti ada penjelasan di dalam desain penelitian. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan asumsi dan hipotesisnya ya. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, hipotesis ini sangat lekat ya untuk penelitian kuantitatif teman-teman ya. Sedangkan asumsi adalah pernyataan dasar dari penelitian. Jadi karena belum dibuktikan di lapangan, maka semuanya masih dalam bentuk asumsi. Baik, teman-teman itu saja materi kita untuk tentang proses penelitian ilmiah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.